Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Dr. Novi Marlina Siregar, SPD MPD, akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya, Lutfia Mualifah. Nama saya Kinaryosi. Nama saya Nurinda Oktaviana. Nama saya Lutfia Hanum. Nama saya Putri Handayani. Materi-materi yang akan kelompok kami bahas, yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan sosial, yang keempat ada perkembangan emosional, yang kelima ada perkembangan bahasa, yang keenam ada perkembangan moral, yang ketujuh ada perkembangan religius. Tadi sudah disebutkan tentang topik-topik apa aja yang akan kita bahas. Sekarang kita akan mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan fisik. Fisik sendiri merupakan tempat berkembangnya berbagai perkembangan manusia. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dimulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan perkembangan fisik manusia. Tahapan perkembangan fisik manusia itu dibagi menjadi dua, perkembangan fisik pada anak-anak dan perkembangan fisik pada masa remaja. Sekarang kita akan membahas yang pertama dahulu, yaitu perkembangan fisik pada masa anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak-anak itu terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar itu merupakan perkembangan kemampuan anak menggunakan anggota badan atau otot-otot besar untuk melakukan sesuatu. Di samping itu, anak-anak juga mengalami berbagai perkembangan seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa sakit. Lalu, ada tahapan-tahapan perkembangan fisik pada anak nih dari usia 3 sampai 12 tahun. Seperti yang kalian lihat bahwa pada usia 3 sampai 5 tahun, perkembangan motorik kasar anak antara lain dia bisa berjalan dengan berbagai variasi. Bisa berlari, memanjat, melompat, menarik, melempar, menangkap, dan lain sebagainya. Lalu selain yang sudah disebutkan, adapun kemampuan mengontrol buang air besar nih. Nah, kemampuan mengontrol buang air besar ini juga termasuk dalam perkembangan fisik juga. Lalu dalam usia 2 tahun, anak-anak mulai mengalami perkembangan motorik halus atau perkembangan koordinasi tangan dan mata. Beberapa perkembangan motorik halus antara lain menggambarkan orang yang terdiri dari kepala, lengan, dan badan, menghitung dengan jari-jarinya, mampu bercerita, mewarnai, dan lain sebagainya. Lalu ada perkembangan motorik kasar pada usia 6-9 tahun, yaitu pada usia 6-9 tahun, anak-anak itu sudah bisa memiliki ketangkasan yang meningkat seperti melompat tali dan naik sepeda. Selanjutnya, ada perkembangan motorik kasar maupun halus pada usia anak 10-12 tahun, yaitu dia mampu melakukan aktivitas rumah nih, seperti menyuci, menjamur pakaian sendiri, bisa juga dia bisa mengepel, bisa menyapu. Nah, pada usia anak di atas 5 tahun, dia tuh telah menguasai berbagai gerakan motorik halus dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan fisik pada masa remaja. Pada saat remaja, perubahan yang paling dirasakan adalah perubahan fisik nih. Remaja mengalami pubertas, yaitu apa sih pubertas? Pubertas itu proses perubahan yang bertahap internal dan eksternal tubuh anak-anak sebagai persiapan menjadi dewasa. Secara umum, perubahan itu terdiri dari perubahan laki-laki dan perubahan perempuan. Pada perubahan laki-laki, dia itu mulai mengalami pertumbuhan nih pada testis, yaitu pada usia 10-13,5 tahun.
Yang kedua itu dia mengalami pertumbuhan rambut, pubis atau kemaluan dari usia 10 sampai 15 tahun. Lalu selanjutnya ada pembesaran badan pada usia 10,5 sampai 16 tahun. Dan ada juga dia mengalami pembesaran penis pada usia 11 sampai 14,5 tahun. Selain itu, selain yang sudah saya sebutkan, ada perubahan apa lagi ya kira-kira yang dialami oleh laki-laki? Jadi, selain yang sudah saya sebutkan, laki-laki juga mengalami perubahan nih, di antara lainnya. Dia juga mengalami perubahan suara karena pertumbuhan pita suara. Nah, umurnya ini saat dia melakukan perubahan itu sama saja saat dia melakukan pembesaran penis, yaitu pada umur 11 sampai 14,5 tahun. Lalu yang kedua, dia juga mulai tumbuh rambut nih di bagian wajah dan ketiak pada saat 2 tahun setelah rambut pubisnya muncul. Nah, yang terakhir itu dia menghasilkan kelenjar minyak dan keringat. Lalu selanjutnya pertumbuhan pada perempuan. Pada perempuan, dia mengalami perkembangan fisik nih, diantaranya dia mulai mengalami pertumbuhan payudara pada usia 3-8 tahun. Lalu dia juga mengalami pertumbuhan rambut pubis atau kemaluan. Nah, usianya itu saat 8-14 tahun. Yang ketiga, ada pertumbuhan badan. Pada saat usia 9,5 sampai 14,5 tahun. Lalu dia juga mengalami menstruasi nih pada usia 10 sampai 16 tahun. Kadang-kadang selain di antara usia 10 sampai 16 tahun, dia juga mengalami menstruasi pada saat umur 7 tahun, tergantung sama hormon dari perempuan tersebut. Selain yang sudah saya sebutkan, perempuan juga mengalami perubahan-perubahan seperti perubahan pertumbuhan bulu ketiak dan mengalami kelenjar yang menghasilkan minyak dan keringat. Perubahan-perubahan tersebut akan semakin mencapai keseimbangan yang sifatnya individual. Di akhir masa remaja, ukuran tubuh remaja sudah mencapai bentuk akhirnya dan sistem reproduksi sudah mencapai kematangan secara fisiologis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik? Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik yaitu karena faktor keturunan atau heredity dan faktor lingkungan atau environment. Faktor-faktor keturunan antara lain gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Nah, selain faktor keturunan dan faktor lingkungan, ada juga nih faktor hereditas. Nah, faktor hereditas ini itu berkaitan dengan puncak perkembangan atau milestones. Lalu ada faktor lingkungan seperti karena terjadinya perubahan iklim, terus ada kesehatan, gizi, pola asuh, dan kasih sayang orang tua. Nah, hal-hal tersebut itu tuh mempengaruhi perkembangan fisik pada anak. Selain itu, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik adalah konsumsi kalori. Kenapa konsumsi kalori itu bisa mempengaruhi perkembangan fisik ya? Karena konsumsi kalori dapat mempengaruhi berat badan. Anak-anak yang kurang mengkonsumsi kalori dapat mengalami anoreksia nervosa atau kekurusan, dan anak-anak yang kelebihan kalori dapat mengalami obesitas atau kegemukan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang diperoleh, dan perubahan tahapan-tahapan berpikir. Ahli psikologi yang banyak membicarakan tentang perkembangan kognitif antara lain, yang pertama ada pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Anak-anak mempelajari tentang ciri dan fungsi dari objek yang ada di sekitarnya. Menurut Piaget,
Struktur kognitif yang menjadi dasar pola-pola tingkah laku yang terorganisir disebut dengan skema dan adaptasi. Skema adalah suatu pola yang sistematis dari tindakan, perilaku, pikiran, dan strategi pemecahan masalah yang memberikan suatu kerangka pemikiran dalam menghadapi berbagai tantangan dan jenis situasi. Sedangkan adaptasi adalah istilah bagi struktur fungsional kognitif yang digunakan oleh Piaget untuk menunjukkan pentingnya pola hubungan individu dengan lingkungannya dalam proses perkembangan kognitif. Piaget mengskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama ada tahap sensory motorik yang terjadi pada umur 0-2 tahun. Selama tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan perkembangan yang pesat dengan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan. Bayi yang baru lahir menerima secara aktif rangsangan-rangsangan terhadap alat inderanya dengan memberikan respon tersebut melalui gerak refleks. Anak juga dapat menggunakan kata-kata sederhana seperti mama sambil melompat untuk menunjukkan telah terjadinya sebuah peristiwa sensoris motorik. Lalu yang kedua ada tahap preoperasional yang terjadi pada umur 2-7 tahun. Pada tahap ini, konsep-konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, egosentrisme mulai kuat kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Pada tahap ini, pemikiran anak masih kacau dan kurang terorganisir dengan baik. Pemikiran praoperasional ini, kemampuan awal anak untuk merekonstruksi pemikiran pada level yang ditetapkan dalam tingkah laku. Lalu yang ketiga, ada tahap operasional konkret yang terjadi pada umur 7-11 tahun. Anak-anak pada tahap ini sudah mengembangkan pola pikirnya menjadi logis dan mampu memahami operasi sejumlah konsep. Proses-proses penting selama tahapan ini adalah yang pertama ada pengurutan, yang kedua ada classification, yang ketiga ada decentering, yang keempat ada reversibility, yang kelima ada konservasi, dan yang keenam ada penghilangan sifat egosentrisme. Tahapan yang keempat yaitu tahapan operasional formal yang terjadi pada umur 11-15 tahun. Pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal. Hal ini ditinjau dari perspektif teori Piaget. Pada tahap ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, yaitu sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini, remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Yang kedua, ada pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada perkembangan intelektual yang ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan yang tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. 3. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. 4. Interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapan. Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap enaktif. Pada tahap ini, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Mereka juga mulai memahami berbagai perilaku yang disukai dan tidak disukai oleh orang-orang yang di sekitarnya lewat interaksi dengan lingkungannya. Lalu yang kedua ada tahap ikonik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajiner. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan,
dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Yang ketiga, ada tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Yang ketiga, pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif menekankan pada pengaruh budaya. Berkaitan dengan perkembangan kognitif, Vygotsky mengemukakan dua ide. Pertama, bahwa perkembangan kognitif dapat dipahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman anak. Kedua, Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan kognitif bergantung pada sistem tanda atau sign system setiap individu yang selalu berkembang. Sistem tanda adalah simbol-simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah, misalnya budaya bahasa, sistem tulisan, dan sistem perhitungan. Vygotsky menjabarkan 3 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental, atau dengan cara memeriksa asal-usul dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Materi ketiga ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubung dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Samsu Yusuf dalam Hamdani 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Karakteristik perkembangan sosial anak, remaja, dan dewasa. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri atau egosentris kepada sikap yang kooperatif atau bekerja sama, dan sosiosentrisme atau mau memperhatikan kepentingan orang lain. Pada masa remaja, berkembang social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pada masa ini juga sikap conformity remaja berkembang, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan teman sebayanya. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Hal itu disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Menurut Erikson 1963, perkembangan psikososial selama masa dewasa dan tua ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, generatif, dan integritas. Teori perkembangan psikososial. Teori ini digagas oleh Erik Erikson yang terdapat 8 tahapan perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Tahapan pertama adalah trust versus mistrust, percaya versus tidak percaya, mulai dari sejak lahir sampai 1 tahun. Trust merupakan sikap dasar psikososial yang dipelajari bayi ketika mereka dapat mempercayai lingkungannya. Timbulnya trust atau rasa percaya berasal dari pengalaman yang terus-menerus dan berkesinambungan yang menimbulkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bayi oleh orang tuanya. Apabila kebutuhan dasar bayi terpenuhi dan orang tua memberikan kasih sayang dengan tulus, maka anak akan yakin bahwa lingkungannya dapat dipercaya atau diandalkan. Sebaliknya, apabila pengasuhan yang diberikan kepada anak tidak memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, tidak konsisten atau negatif, maka anak akan bersikap cemas dan mencurigai lingkungannya, akan menimbulkan sikap mistrust. Tahapan kedua yaitu autonomi versus shame and doubt antara usia 2-3 tahun. Apabila seorang toddler
atau anak usia 1,6 sampai 3 tahun mendapat kesempatan dan memperoleh dorongan untuk melakukan keinginannya sesuai dengan tempo dan caranya sendiri dengan bantuan supervisi dari orang tua dan guru yang bijaksana, maka anak akan mengembangkan kesadaran kemandirian atau autonomi. Jika sebaliknya, orang tua dan guru tidak sabar dan terlalu banyak melarang anak, maka kondisi ini akan menimbulkan sikap ragu-ragu pada anak terhadap lingkungannya. Oleh sebab itu, orang tua sebisa mungkin menghindari sikap mempermalukan anak apabila anak melakukan tingkah laku yang tidak disetujui orang tua. Rasa dipermalukan biasanya akan menimbulkan perasaan ragu atau doubt pada terhadap kemampuan dirinya. Tahapan yang ketiga, initiative versus guilt. Inisiatif versus rasa bersalah antara umur 4 sampai 5 tahun. Anak-anak yang memiliki kemandirian akan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik atau mental dan mampu mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukan pada usia 4 sampai 5 tahun. Sikap inisiatif akan berkembang baik jika anak usia 4 sampai 5 tahun diberi kebebasan untuk menjelajahi dan bereksperimen dalam lingkungannya. Orang tua dan guru yang bijaksana akan memberikan waktu untuk anak mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami dan menjawab pertanyaan anak. Kondisi ini akan mendorong anak lebih berani mengambil inisiatif dalam menghadapi masalah yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, anak yang selalu dihalangi keinginannya untuk melakukan eksplorasi dan bertanya karena orang tua atau guru menganggap penjelajahan atau pertanyaan yang dikemukakan anak kurang atau tidak bermanfaat, maka anak akan selalu merasa bersalah. Tahapan keempat yaitu industri versus inferiority. Industri versus inferior usia 6-11 tahun. Anak-anak yang penuh inisiatif ketika mereka memasuki sekolah dasar akan mengarahkan energinya pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Mereka akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru sesuai dengan kemampuannya. Pada usia 6 tahun, anak-anak akan mulai melakukan eksplorasi tentang dirinya sendiri. Anak mulai lebih sering di luar rumah, dunia luar menjadi tempat mereka tumbuh, terutama untuk membentuk kemampuan berkomunikasi dengan anak lainnya, sehingga mereka membentuk sebuah kelompok. Pada masa ini juga, anak-anak sangat tertarik untuk mengetahui segala sesuatu. Tahapan kelima, ego identity versus role confusion. Usia 12-18 tahun atau 20 tahun. Pada tahap ini, remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan dengan baik secara serentak atau berurutan dua ragam kemampuan kognitif. Kapasitas yang dimiliki remaja yaitu yang pertama, kapasitas menggunakan hipotesis, dan yang kedua, kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, logis, dan idealistik atau berpikir tentang pemikiran itu sendiri. Seorang remaja menggunakan kemampuan berpikir hipotetiknya untuk mencari jawaban-jawaban yang berkaitan dengan identitas dirinya. Dengan kemampuan tersebut, dia akan menemukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan lingkungan, masa depan, etika ideal, dan sebagiannya. Tahapan keenam, ada intimacy versus isolation, keintiman versus pengasingan. Usia 18 atau 19 sampai 30 tahun. Pada periode ini, individu termotivasi untuk berhasil melalui hubungan sosial. Pada masa ini, seseorang sudah bukan lagi anak-anak atau remaja, tetapi sudah menjadi pemuda-pemudi. Mereka sudah dianggap dewasa dan dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas segala keberhasilan dan kegagalannya. Tugas mereka pada periode ini adalah mengenal dan mengizinkan dirinya untuk mengenal orang lain secara dekat atau masuk ke hubungan intim. Tahapan ketujuh, generativity versus stagnation, antara usia 20-50 tahun. Perluasan hubungan mencakup rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harapkan berguna membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupannya. Orang-orang yang berhasil menjalin hubungan intim akan berpartisipasi terhadap kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Orang-orang yang tidak mampu menjalani hubungan intim dengan orang lain pada usia sebelumnya akan mengalami kemadegan atau stagnasi dan tidak melakukan apa-apa untuk generasi berikutnya. Tahapan ke-8, integrity versus despair.
atau integritas dan kekecewaan, usia 60 tahunan ke atas. Orang-orang yang mengalami generativity pada usia 50 tahunan akan mengalami integritas pada usia 60 tahunan. Kehidupan mereka akan menjadi lebih baik, menimbulkan rasa puas, dan akhirnya tercipta integritas. Namun orang-orang yang mengalami kemadegan pada masa sebelumnya akan mengalami kekecewaan pada periode ini. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial. Anak atau remaja yang berasal dari keluarga yang memiliki interaksi sosial yang baik akan tumbuh dengan perkembangan sosial yang baik. Kedua, kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis, sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Keempat, pendidikan. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Perkembangan emosional. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini, termasuk pula perilaku belajar. Aspek emosi mengalami perkembangan yang signifikan pada periode anak. Seiring pertambahan usia, kemampuan-kemampuan anak dalam mengendalikan emosinya sendiri semakin berkembang. American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa perkembangan emosi mengacu pada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi dengan baik, seperti ungkapan emosi positif maupun emosi negatif. Anak mampu menjalani hubungan dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Menurut Tushana et al. 2019. Perkembangan emosional anak. Menurut pendapat Magdalena et al. 2020, usia sekolah dasar adalah anak yang berusia sekitar 6-12 tahun, yang mana pada masa usia tersebut memiliki perkembangan emosi yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Pada anak usia 5-6 tahun sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Anak sudah mengetahui konsep adil dan rahasia. Ini merupakan bentuk keterampilan pada anak untuk dapat menemukan informasi. Pada usia 7-8 tahun, anak sudah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu. Anak dapat mengungkapkan emosi yang dirasakannya. Semakin bertambah usia, semakin juga anak dapat memahami perasaan orang lain. Pada usia 9-10 tahun, anak sudah dapat menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya, dan sudah dapat merespon emosi orang lain. Anak juga dapat bisa mengontrol emosi negatifnya. Anak mengetahui apa saja yang membuat dirinya merasa sedih, takut, dan marah, sehingga anak mampu beradaptasi dengan emosinya. Pada usia 11-12 tahun, anak sudah mengetahui tentang baik atau buruk, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat, serta adanya perkembangan yang meningkat, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Ciri-ciri emosi pada anak menurut Ngura et al. 2020 yaitu emosi yang terjadi pada anak biasanya relatif lebih singkat dan mudah berubah. Hal ini dikarenakan emosi pada anak biasanya diungkapkan dalam bentuk tindakan. Emosi yang sering dimunculkan oleh anak seperti kesedihan, kemurungan, kebahagiaan, humor, dan lain sebagainya. Emosi pada anak relatif lebih kuat dan hebat.
Hal ini terlihat ketika anak sedang sedih, marah, dan takut. Anak terlihat marah sekali ketika terdapat hal yang tidak disukainya, dan anak akan menangis jika ada sesuatu yang membuatnya sedih. Dan anak akan tertawa terbahak-bahak ketika ada sesuatu yang membuatnya lucu, namun emosi tersebut akan cepat hilang. Emosi anak mudah berubah. Hal ini terlihat ketika kita menjumpai anak yang sedang menangis. Ia akan menangis dengan terseduh-seduh, namun emosi tersebut hanya sebentar. Dia tertawa kembali ketika ada sesuatu yang lucu. Emosi anak nampak berulang-ulang. Hal ini timbul karena anak dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan. Ia harus mengadakan penyesuaian terhadap situasi di luar, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Respon emosi pada anak berbeda-beda. Pengamatan membuktikan bahwa pada waktu bayi lahir, pola responnya relatif sama, namun secara perlahan-lahan berubah. Pengalaman belajar dari lingkungannya membuat perbedaan tingkah laku sebagai bentuk variasi emosi pada anak. Emosi anak dapat dilihat atau diketahui dari tingkah laku yang ditunjukkan anak. Meskipun kadangkala anak tidak menunjukkan emosinya secara langsung, namun emosi itu dapat diketahui dari tingkah lakunya, seperti menangis, melamun, mengisap jari, gelisah, dan lain sebagainya. Adanya perubahan emosi dalam kekuatannya, seperti seorang anak menunjukkan rasa malu-malu ketika berjumpa orang asing atau berada di tempat orang lain. Kemudian ketika ia merasa sudah akrab atau nyaman atau dekat, dia tidak akan menunjukkan rasa malu-malunya lagi. Ekspresi dan persepsi emosi. Menurut Al-Baqi 2015, bentuk-bentuk ekspresi emosi manusia yang muncul dalam realitas pada umumnya ditampilkan melalui: pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan ekspresi paling umum terjadi manakala seseorang mengalami peristiwa emosi. Nah, ada pula nih bentuk ekspresi emosi yang lazim dialami, seperti wajah pucat, merah, mengerut, dan berseri-seri. Yang kedua, ekspresi suara. Ekspresi suara saat emosi dikenal secara umum dalam pergaulan sehari-hari itu seperti tertawa, bersenandung, berteriak-teriak, memaki, atau tiba-tiba terinyak dengan tatapan kosong. Ekspresi suara mungkin tidak segampang diketahui bila dibandingkan dengan ekspresi wajah dalam mengomunikasikan emosi, tapi keduanya sangat penting. Yang ketiga ada ekspresi sikap dan tingkah laku. Nah, ekspresi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tingkah laku, pelibatan diri, dan pelepasan diri. Nah, tingkah laku emosi dengan pelibatan diri yaitu tingkah laku dengan upaya bergerak maju mempertahankan suasana yang menyenangkan pada emosi positif. Nah, kalau tingkah laku emosi dalam bentuk pelepasan diri yaitu lari atau menghindar dari objek yang menimbulkan emosi. Contoh dari pelepasan diri nih, contohnya itu lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri dari sumber yang menakutkan atau tertunduk malu. Nah, yang terakhir ada ekspresi lain-lain atau ekspresi lainnya. Nah, pada kasus-kasus emosi berat dijumpai pula adanya orang yang mengalami syok berat, bahkan tak sadarkan diri atau pingsan. Demikian juga pada sebagian orang, ada yang latah dengan menyebutkan kata-kata tertentu, terutama ketika kaget. Latah ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan ditenggarai tidak dikenal di dunia barat, sehingga istilah itu telah menjadi istilah ilmiah. Latah ini dapat digolongkan pada ekspresi suara, tetapi karena ekspresinya spesifik dan tidak terjadi pada setiap orang, maka dimasukkan dalam kelompok ekspresi lain-lain atau ekspresi lainnya, menurut Nadiroh tahun 2015.
Selanjutnya, mengenai perkembangan bahasa. Menurut Latifa 2017 mengemukakan bahwa bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan dalam bentuk simbol yang telah disetujui bersama. Kemudian merangkainya sesuai urutan sehingga menjadi kalimat yang bermakna dan sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam masyarakat tersebut. Adapun karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD. Karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD menurut Ormond dalam Surna, Nyoman, dan Panderoid D 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia 6-8 tahun, sekitar 50.000 kata sudah mulai dikuasai oleh anak. Mulai terbentuk kesadaran untuk menggunakan terminologi di dalam disiplin akademik yang berbeda. Kadangkala terdapat hambatan pada anak ketika menggunakan kata penghubung seperti tetapi, kecuali, walaupun, hanya, jika, dan lain-lain. Mulai dapat memahami kalimat secara utuh yang mempunyai banyak implikasi. Yang kedua, usia 6-8 tahun juga mulai berkembangnya kemampuan melakukan interpretasi, mengetahui penggunaan kata kerja dan bentuknya, serta anak memahami jika terdapat adanya kata-kata sindiran atau arah pembelokan kata menjadi sindiran. Anak sudah mulai dapat berkomunikasi dengan panjang meski masih bersifat abstrak. Yang ketiga, pada usia 9-12 tahun, pembendaharaan kata anak berkembang sekitar 80.000 kata. Anak sudah lancar dalam menggunakan kosakata yang berhubungan dengan bidang akademik, seperti menggunakan kata-kata dalam proses pembelajaran. Anak juga sudah mampu mengelola kata menjadi kalimat, walaupun berupa sebuah instruksi. Anak juga telah menggunakan kata sambung sesuai dengan penggunaan bahasa dan maksud kalimat, serta mulai berkembangnya kemampuan memahami bahasa lambang seperti metafora, peribahasa, hiperbola, pantun, syair, dan sebagainya. Adapun tipe perkembangan bahasa anak. Menurut Andriana 2008, ada dua tipe dalam perkembangan bahasa anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada egocentric speech, yaitu anak dapat berbicara dengan dirinya sendiri seperti monolog. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan berpikirnya. Hal ini biasanya terjadi pada anak yang berusia 2-3 tahun. Yang kedua ada socialist speech, terjadi apabila interaksi antara anak dengan teman sebayanya atau dengan lingkungannya. Pada tipe ini ada 5 bentuk perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada saling bertukar gagasan atau informasi. Yang kedua berkaitan dengan penilaian anak terhadap perkataan dan tingkah laku orang lain. Yang ketiga ada perintah, permintaan, dan ancaman. Yang keempat ada pertanyaan, dan yang kelima ada jawaban. Fungsi dari socialist speech ini untuk menumbuh kembangkan kemampuan anak dalam menyesuaikan dirinya dalam kehidupan sosialnya. Selanjutnya ada teori perkembangan bahasa. Menurut Surna, Nyoma, dan Panderoid D 2014, dari proses penelitian, teori perkembangan bahasa dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teori behaviorisme, yaitu perkembangan bahasa anak yang memperoleh kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor penguatan dengan bentuk demonstrasi suara atau ucapan. Yang kedua, teori sosial kognitif. Perkembangan bahasa anak ditentukan oleh peniruan atau imitasi terhadap orang dewasa berbicara. Yang ketiga, teori nativisme, yaitu secara genetik anak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengucapkan bahasa ujar, dan hal tersebut berlangsung sangat cepat. Yang keempat, ada teori sosial kultural, yaitu perkembangan bahasa menurut teori yang dikembangkan oleh Vygotsky bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan bahasa. Artinya, internalisasi nilai budaya akan memberi makna tertentu pada anak dalam mengembangkan pengetahuannya dan kemampuan berbicaranya. Bersama Kak Putri, kalian sudah membahas tentang perkembangan bahasa. Sekarang kita akan membahas tentang apa lagi ya? Jadi, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan moral.
Menurut Piaget, dalam Sinulungan tahun 1997 menyatakan bahwa hakikat moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Selanjutnya, menurut Kolbeck, dalam Gunarsa tahun 1985 mengemukakan bahwa aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tetapi sesuatu yang berkembang dan dapat diperkembangkan atau dipelajari. Jadi gini, moral itu kan berkaitan dengan sikap. Sikap sendiri merupakan perilaku yang berisi tentang pendapat akan hal sesuatu. Dalam sikap, bila kita melakukan hal positif maka akan tersirat nilai-nilai yang diyakini atau dipercayai kebenarannya. Nah, nilai inilah yang mengandung pengalaman emosional masa lalu yang mewarnai cita-cita seseorang, kelompok, atau masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moral itu merupakan wujud abstrak dari nilai-nilai dan tampilan secara nyata atau konkret dalam perilaku terbuka yang dapat diamati. Sikap moral itu muncul, ada yang bersifat menerima atau positif, ada juga yang bersifat netral ataupun bersifat menolak atau negatif. Anak-anak yang bersifat positif atau menerima nilai-nilai moral diekspresikan dalam perilaku yang bersimpati dalam berinteraksi dengan nilai dan orang di sekitarnya. Contohnya seperti apa sih anak-anak yang bersikap positif ini? Contohnya seperti mau menerima, mau mendukung, peduli, dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Lalu, sikap moral yang netral, yang bersifat netral, itu tuh diekspresikan dalam perilaku sikap tidak memihak. Jadi dia tidak mendukung maupun tidak menolak terhadap nilai yang ada di masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ada sikap moral yang negatif atau sikap moral yang menolak. Nah, diekspresikan dalam perilaku menolak yang diwarnai seperti emosi dan sikap negatif seperti kayak kecewa, kesal, marah, benci, bahkan bisa bermusuhan dan menentang terhadap nilai moral yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada tahap perkembangan moral. Dalam mempelajari perkembangan sikap moral peserta didik usia sekolah, Piaget dalam Sinulungun tahun 1997 mengemukakan 3 tahap perkembangan moral sesuai dengan kajian pada aturan dalam permainan anak. Piaget membagi perkembangan menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada fase absolut. Pada fase ini, anak menghayati peraturan sebagai suatu hal yang dapat diubah, karena berasal dari otoritas yang dihormatinya. Di sini, peraturan sebagai moral adalah objek eksternal yang tidak boleh diubah. Yang kedua, ada fase realitas. Anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain. Peraturan dianggap dapat diubah karena berasal dari perumusan bersama. Mereka menyetujui perubahan yang jujur dan disetujui bersama, serta merasa bertanggung jawab menaatinya. Yang ketiga, ada fase subjektif. Pada fase ini, anak memperhatikan motif atau kesengajaan dalam penilaian perilaku. Perkembangan moral dipengaruhi upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada orang tua, meningkatkan interaksi dengan sesama, dan berkontak dengan pandangan lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama ada perubahan dalam lingkungan. Perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang membawa pergeseran nilai moral serta sikap warga masyarakat di tengah perubahan yang akan terjadi kemajuan atau kemerosotan moral. Lingkungan memberi ganjaran dan hukuman yang akan memacu proses belajar dan perkembangan moral secara berkondisi. Faktor yang kedua ada struktur kepribadian. Psikoanalisa Freud menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral, dimulai dengan sistem ID selaku aspek biologis yang irasional dan tak disadari, diikuti aspek psikologis yaitu subsistem ego yang rasional dan sadar, kemudian pembentukan superego sebagai aspek sosial yang berisi sistem nilai dan moral masyarakat. Selanjutnya ada perkembangan religius. Menurut Kamus Chaplin bahwa sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku
atau untuk bereaksi dengan satu cara tertentu terhadap pribadi lain, objek atau lembaga atau persoalan tertentu. Nah, religius itu kata dasarnya yaitu religi yang berasal dari bahasa asing yaitu religion sebagai bentuk kata dari kata benda yang berarti agama. Menurut Jalaluddin, agama memiliki arti yaitu percaya kepada Tuhan atau kekuatan superhuman atau kekuatan yang di atas dan disembah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Nah, ekspresi dari kepercayaan di atas itu berupa amal ibadah dan suatu keadaan jiwa atau cara hidup yang mencerminkan kecintaan atau kepercayaan terhadap Tuhan, kehendak, sikap, dan perilaku sesuai dengan aturan Tuhan seperti tampak dalam kehidupan kebiasaan. Adapun metode pengembangan sikap religius. Pembentukan sikap religius dapat dilakukan dengan beberapa metode, di mana seperti metode yang digunakan oleh guru dalam mendidik sikap religius terhadap siswanya antara lain. Yang pertama, ada metode keteladanan. Metode keteladanan merupakan metode intuitif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral, spiritual, dan sosial anak. Yang kedua, metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pembiasaan merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga, ada metode nasihat. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan oleh seorang pendidik. Metode nasihat digunakan dalam rangka menanamkan keimanan, mengembangkan kualitas moral, meningkatkan spiritual siswa. Yang keempat, metode memberi perhatian. Metode ini berupa pujian. Metode ini dapat diartikan sebagai metode yang berisi membuat hati peserta didik merasa senang dan nyaman. Yang kelima, metode bercerita. Metode bercerita adalah suatu cara mengajar dengan cara meredaksikan kisah untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Yang keenam, ada metode karya siswa. Metode ini merupakan metode interaksi edukatif. Dengan metode ini, kunjungan yang telah disiapkan oleh sekolah bertujuan untuk pembelajaran semisal penanaman keimanan tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta dan lain-lain. Selanjutnya ada tahap perkembangan agama pada anak usia dasar. Nilai-nilai agama yang pertama ada akidah atau keyakinan. Sikap dan perilaku anaknya yang pertama adalah bukan hasil dari pemikiran. Yang kedua merupakan sikap dari emosi yang berkaitan dengan kebutuhan jiwa akan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan. Yang kedua, nilai-nilai agama yang kedua ada ibadah dan akhlak. Sikap dan perilaku anaknya yang pertama ada menghafal ayat Al-Quran dan lainnya. Yang kedua, dikenal hukum halal haram serta wajib sunnah. Yang ketiga, bersikap hormat terhadap orang tua. Nilai-nilai agama yang ketiga ada kesadaran beragama untuk usia kurang dari 10 tahun. Sikap dan perilaku anaknya yaitu yang pertama ada masih bersikap mekanis. Yang kedua merupakan hasil sosialisasi orang tua, guru, dan lingkungan. Nilai-nilai agama yang keempat yaitu kesadaran beragama untuk usia lebih dari 10 tahun. Sikap dan perilaku anaknya yang pertama dapat menerima bahwa nilai agama lebih tinggi dari pribadi atau keluarga. Yang kedua, sadar dalam melaksanakan kewajiban beribadah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.